Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kenapa ya? Loh. Kalau Apa lanjut aja yang dekat ke atas. Oke. Lanjut. Natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Pokoknya apa yang terjadi jadikan. insya Allah Videonya. kita akan melakukan debat mengenai ranking kelas dengan Student Pro sebagai dapat dari Student Pro dan Novel sebagai Student Pro. Asli kita mulai dari nafas ke bawah kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Bapak Damar untuk menyampaikan pendapatnya sebagai tim pro. Dalam kali ini kita akan melakukan Suara kuat. Debat kok. melakukan debat tentang ranking kelas. Jadi saya di sini sebagai Ambil foto. saya menyatakan dukungan karena ranking kelas itu menurut saya penting untuk mendukung seseorang. Contohnya kali ini kita melaksanakan yang namanya UTS. Di UTS itu ranking kita memang wali kelas kita enggak, tapi kita sendiri yang merankingkannya. Kita rekap baru kan kita menetapkan siapa yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi pasti merasa oh saya udah bagus belajar. Dia akan pasti berusaha mempertahankan rankingnya, sedangkan yang lain pasti berusaha untuk mengejar yang menurunkannya. Jadi di sini memang ada dampak negatifnya untuk orang-orang yang kedua, tapi dampak positifnya pun ada untuk mendukung mereka agar bisa melampaui orang-orang yang di atas mereka, agar bisa mereka mendapatkan ranking lebih tinggi lagi, sehingga bisa meningkatkan keseriusan dalam belajar mereka. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kemarin. Terima kasih Bapak Damar. Silakan Bapak Damar sebagai tim kontra untuk apa yang mendapatkannya. Ranking kelas itu pemisahan ada ranking kelas membuat kita menjadi gimana gitu, menjadi turun gitu ya, menjadi insecure gitu kan. Jadi lebih bagus ranking kelas itu tidak ada. Jadi nilai di rapot itu pakai sebuah nilai saja, tidak ada ranking kelasnya. Jadi kan ini tidak ada yang membandingkan satu sama lain. Nah, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Damar. Saatnya sesi pertanyaan, Bapak. Ya. Sesi pertanyaan yang akan Jadi, diberikan kontra. Bapak Damar kepada Damar. Ya, Silakan bis Bapak biasa. Damar. Emang ranking kelas sangat penting itu untuk apa di zaman sekarang ini. Bisa menjawab, Pak. Menurut saya ranking kelas memang tidak terlalu penting, tapi kalau bisa bilang ranking kelas ini mendukung suatu peningkatan belajar seseorang. Karena contohnya bila ia mendapatkan ranking 1, pasti ia akan berusaha mati-matian mempertahankannya. Begitu pula sebaliknya, yang di bawah pasti berusaha untuk mengejarnya agar ia dapat seperti kawan dia ini yang mendapat nilai tinggi. Ia akan berusaha mendapatkan nilai tinggi. Tapi mungkin ini berlaku di mereka yang niat belajar. Yang nggak niat belajar mungkin mereka nggak mempedulikan. Tapi memang ranking ini tidak penting. Tapi ranking ini sebagai pendukung, sebagai penunjang untuk seseorang agar termotivasi untuk dia belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Sekian saja. Jawaban kamu. Boleh, enggak bilang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan kepada Bapak Damar. Selamat dan Bapak Damar. Belum. Jawaban yang cukup bagus dari Bapak Damar sebagai tim pro. Saatnya Bapak Damar memberi pertanyaan kepada Bapak Damar sebagai tim kontra. Silakan Pak Damar. Tadi Novel mengatakan bahwasannya ranking kelas dapat membuat seseorang insecure. Insecure. Hah? Insecure. Insecure. Apa? Insecure. 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 Bahasa Jerman ya. Ya. English. Nah, lantas sebagai apa yang
menyebabkan dia sehingga seperti itu? Apa jawabnya? Insecure. Oke. Sudah menjawab Pak Noval? Yang menyebabkan insecure itu kita nilai di raport kawan kita itu ranking 1 kita yang ranking yang kalau misalnya di rapotnya ditulis cuma ranking 1 atau 3. Nah, seterusnya tidak ditulis. Jadi itu yang membuat kita penasaran. Kan jadi Penasaran ini nih. Jadi kita kan minder kita sama kawan dia di rapotnya ada rankingnya kita nggak ada. Nah, itu membuat si kuman nih nggak semangat aja. Itu loh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, jawabannya bagus dari Pak Noval. Berikan tepuk tangan. Oke, saya serahkan kepada Dewan Hakim. Oke, baik. Sangat luar biasa ya dua-dua pendapatnya. Ini memicu adrenalin kalian ketika ditanya langsung sama orang ya. Bebas, dua-duanya kan yang disalahkan karena kan ini debat ya kan. Selama kalian bisa mempertahankan argumen, mantap. Tapi mulai mau kasih pertanyaan dari masing-masing. Azan? Belum ya? Belum. Ini aja nih emang. Azan? Belum. Belum, sekali lagi. Untuk tim pro kita habiskan sesi ini ya. Ketika ada sistem ranking itu pasti ada yang tersakiti. Misalnya kalau misalnya kamu lah, Anda sendiri ya, Anda sendiri itu di posisi yang ranking terbawah, itu kamu pasti tersakiti, ya kan? Kemudian kalau kawannya yang posisi terbawah pasti dia tersakiti. Nah, gimana menurut kamu tentang kayak gitu? Apakah itu tidak menjadi beban mental bagi mereka? Mungkin menjadi beban mental bagi dia, tapi yang saya bilang tadi ranking ini sebagai penunjang itu menjadi beban mental yang pertama. Nanti saat itu mendekati ujian lagi pasti dia akan ada tekad di dalam hatinya, ada tumbuh tekad di hatinya yang berkata kamu harus semangat belajar, kalian harus belajar serius untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, bagus. Ada lagi? Mantap, aja mas. Tim kontra ya, tim kontra ini. Jadi mulai mau bertanya dulu, apalah motivasi kamu, motivasi Noval ketika tidak ada ranking yang diberikan? Kan kalau ranking kan kita tahu posisi kita seberapa, kinerja kita belajar sudah sampai mana. Jadi kalau nggak ada ranking, apalah motivasi kamu untuk meningkatkan pembelajaran? Kita tengok dari nilai rata-rata di raport. Jadi itu menjadi motivasi kita untuk tidak. Misalnya nanti nilai kita di apa nilai di raport kita pas di bawah KKM, nah itu jadi motivasi kita. Yang penting nilai kita di atas KKM, ranking itu belakangan. Jadi kita jadi semangat. Ya, baik, kasih aplaus dulu. Baik, closing kesimpulan. Ya, sembari kita simpulkan, ini kita persiapan untuk sholat zuhur dulu karena udah ada beberapa tempat yang azan. Ya, kesimpulannya ranking kelas ini bagus untuk dibuat, ya kan? Selama dewan guru dan pihak sekolah ini bisa mengklasifikasikannya. Jadi ranking kelas bukan hanya di bidang nilai akademis, harus digabungkan sama nilai praktek dan yang lainnya. Nggak boleh cuma satu hal karena setiap anak punya bakatnya beda-beda. Nggak bisa ini anak seni, ini anak sastra. Ini seni rupa, seni sastra digabungin, dibandingin rankingnya nggak cocok. Kalau mau pakai sistem ranking harus pakai klasifikasi. Mana anak sains, mana anak robotik, mana anak linguistik bahasa, mana anak IT. Ya, dibedakan dia. Jadi itu akan sistem ribet. Selama ini diterapkan sudah bagus tapi belum cocok karena anak yang beda kompetisi masa dijadikan satu di ranking yang nggak cocok, ya kan? Tapi itu bagus, cuman perlu direvisi. Nah kalau tidak pakai sistem ranking juga benar. Karena dia sudah pakai nilai rata-rata. Cuma dia kan nggak penasaran tuh peringkat berapa dia ibarat gini. Peringkat berapa kita di dunia ini ya? Kalau untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Nah, kamu peringkat berapa di satu sekolah itu untuk giliran orang-orang yang rajin misalnya, giliran orang-orang yang akademis, kan nggak tahu kan? Jadi ada bagusnya juga, ada tidak bagusnya juga. Dua-dua perlu diperbaiki. Kalau saran Abi yang punya sekolah, nanti Abi pengen pakai sistem ranking tapi pakai klasifikasi. Jadi satu kelas ada berapa orang, battle. Ini kemampuannya di mana, kemampuannya di mana, kemampuannya di mana. Jadi sama kayak lomba. Lomba ada rankingnya kan? Juara 1, juara 2, juara 3 untuk membuktikan siapa yang paling kompeten di bidangnya masing-masing.
dan lapas Hamdallah. Alhamdulillah. Harus siap untuk kita semua. Ya, tamu setelah Johor untuk kelompok 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah. Thank you. Jangan lupa subscribe. 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 Oke. Dibaca.